Ame siaran Poliklinik dikirimi kur-kur. Wah, enak nih. Makasih loh. Kur-kur. Selalu mensupport. Ikuti Poliklinik. Poliklinik. Alah lombok. Kebagian. Alah, ki lombok dok. Aku sing kono mosok lombok dok. Poliklinik membahas hal-hal yang mistik dengan cara menggelitik. Kali ini kita akan membahas mengenai pesugihan kandang bubra. Tentu saja bersama Ki Jongoyo. Bagaimana kabar hari ini Ki Jongoyo? Baik, terima kasih sudah ditanyakan. Dengarin loh, biasanya orang nakoi kabar loh. Ya kalau kabarnya baik itu kan saya dan terutama para pecinta Poliklinik kan juga turut senang ada yang medar mengenai hal-hal yang klinik gitu loh. Ya memang klinik itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita di tempat lingkungan kita ini. Karena ketika kita sedang jagongan, ketika kita sedang bertamu, biasanya kan kita juga disuguh minuman dan juga klenik-klenik itu. Wih, klenian. Nyamian. Iya, beda ya. Ya, ini akan ngobrolin klenik mengenai ambune ting klenik. Klenyit. Silakan lanjut. Iya. Lupa. Kita akan membahas mengenai kandang bubra. Untuk itu para pecinta Poliklinik silakan komentar, dan komentar yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu hadiahnya di postingan berikutnya Anda boleh berkomentar lagi. Ya, itu hadiah yang sangat bermanfaat. Iya, lah kalau mempunyai unek-unek dikomentarkan kan akan jadi plong. Ya. Itu pembalasan yang baik gitu. Pas. Itu katanya didapatkan plong ya. Plong rasanya jeruk dadaku. Nah, yo, itu. mak plong. Gitu. Betul. Bagaimana? Kok ada suara-suara gaib gitu ya? Suara dari dalam kolbu yang tertahan itu. Terus akhirnya keluar brut. Plong. Ya, apakah ini juga efek dari kandang bubra gitu? Ya bisa saja. Apa pesugihan ini kan beda dengan pesugihan yang lain. Yeah. Kemarin kita itu membahas pesugihan yang tanpa tumbal. Nah, ini sama, hampir sama ini. Juga tanpa tumbal. Loh, kandang bubra ini tanpa tumbal? Tanpa tumbal. Wah. Jadi bagi rekan-rekan yang pengen, masih terbuka ini. Silakan daftarkan diri untuk mencari pesugihan kandang bubra. Kamu pengen nggak? Ya, kita lihat dulu dong. Kita lihat dulu. Saya tidak terburu-buru untuk itu. Ini saya uraikan dulu kandang bubra itu apa? Supaya nanti mungkin aja kamu tertarik. Oh, iya. Nanti saya hantarkan ke sana. Ini untuk sobat miskin semuanya. Silakan kalau pengen menjadi kaya, tidak perlu riba, Anda cukup cari pesugihan. Loh, riba kan dosa. Lah iya, betul. Loh, ini pesugihan tanpa tumbal loh. Iya, bagus loh. Tanpa tumbal loh ini. Kalau pesugihan yang menumbalkan uang nganyelke itu bisa nggak? Hah? Pesugihan tapi tumbalnya uang nganyelke? Enggak. Ada nggak? Enggak. Itu sulit itu. Itu kamu mau menumbalkan saya toh? Aku sudah terbaca. Iya. Kandang bubra gitu, jelaskan dulu Ki. Ini kan yang populer ini ada di satu daerah tempatnya ini, tapi tidak akan saya sebut secara gamblang ya, inisial saja. Kalau kamu pengen ke sana bisa, ini dekat-dekat sini kok. Di mana Ki? Ya sebenarnya di tempat lain ada, tapi kalau yang dekat sini ada itu ya masih di provinsi kita ini. Mana? Provinsi kita samarkan saja. Yeah. Kabupatennya inisialnya W. Ya, itu di Kecamatan P. Kecamatan P. Purwontoro. Purwantoro. Jangan disebut. Ini inisial. Oh ya. Gimana?
W-nya ini? Ya di kecamatan itu kan jelas kabupatennya ya di situ. Itu ada semacam makam. Makamnya itu bernama TB. Nah, disingkat saja. Apa nanti. itu? Apa? Tembung Boyo. Disingkat loh. Disingkat ya. Iya. Jangan mancing-mancing dong. Iya. Nanti kalau orang-orang ke sana bagaimana? No. Mana? Benar? Ya itu. Iya. Tapi jangan digamblangkan kalau di Wonogiri. itu sudah diomongkan. Sebenarnya yang tempat lain ada, tapi yang paling dekat itu. Kok bisa dikatakan kandang bubrah? Karena itu adalah di sana nanti kamu diantarkan, biasa ada sepohon besar di sana, kamu bisa berritual di sana, nanti ada perjanjian dengan makhluk yang ada di sana. Bermaterai? Materainya beda beda. Perjanjiannya ini walaupun tidak bermaterai tapi mengikatnya lebih kuat. Wah. Perjanjiannya nanti kamu akan dikunjungi oleh makhluk itu, dan ketika kamu berperjanjian itu, kamu kalau ini langsung dapat. Wujudnya apa, Kip? Yang mengunjungi itu? Makhluk halus. Iya, maksudnya kan ada penampakan atau berupa apa gitu. Ya berupa makhluk halus. Jangan saya digamblangkan gitu loh. Namanya halus itu ya nggak kelihatan. Ya paling nggak kan ada spesifikasinya. Tadinya kan kemarin pernah bahas mengenai bulus jibung, pernah membahas mengenai blorong, buto ijo lah. Kalau untuk kandang bubrah sendiri, ya ini bermacam-macam. Ya tidak spesifik harus makhluk seperti ini gitu enggak. Tapi pokoknya perjanjiannya itu seperti itu dengan makhluk itu. Pokoknya kamu tinggal ke sana, terus bahwa menyatakan kamu punya hajat, nanti kamu syaratnya harus merenovasi rumahmu. Merenovasi rumahmu. Jadi sebenarnya ini mengakali makhluk halus. Bagaimana? Jadi ketika makhluk halus itu datang ke rumahmu, berkunjung ke rumahmu, maka kamu sediakan tempat khusus untuk makhluk itu berkunjung, bertemu dengan kamu. Jadi ada tempat khusus. Nah ini bisa jadi sebuah ciri-ciri orang yang punya pesugihan ini, berarti ada tempat khusus, ya kan? Ada tempat khusus untuk. Cirinya itu nampak nggak di bangunan itu kalau dinamakan tempat khusus tadi? Tempat khususnya ya pokoknya biasanya di tengah ruangan. Sentong gitu ya kalau orang Jawa. Kamar di tengah. Karena yang direnovasi itu biasanya yang depan atau yang belakang. Dan yang tengah jangan diutik-utik, karena itu tempatnya pertemuan dengan makhluk yang halus itu, makhluk pemberi pesugihan itu tadi, pemberi perjanjian tadi. Ketika berkunjung, lah itu maka rumahmu harus sedang berada di renovasi, keadaan direnovasi. Ketika datang, mereka akan setuju. Memang benar, kamu sedang merenovasi rumahmu, maka dibantu uang. Gitu loh. Kayak BLT gitu ya, bantuan. Bantuan gitu. Bantuan uang langsung, dan nanti akan datangnya itu tidak dinyana-nyana gitu. Jadi misal kamu sedang usaha apa seperti biasanya bisa maju usahanya. Lah kalau uangnya seniman datang, seperti gitu. Ya tanggapannya oke gitu. Wah, banyak orang tertarik gitu. Uangnya banyak. Lah itu tadi sarannya. Ketika dikunjungi, rumahmu harus sedang dalam keadaan dibubrah, direnovasi. Pemirsa, ini pesugihan yang sangat bagus sekali. Mudah, karena juga membuat lapangan pekerjaan. Iya. Buat orang-orang yang tenaga pembangun. Nah, tapi syaratnya yang mengerjakan itu harus tanganmu sendiri. Walaupun ada tukang, kamu harus ikut membantu menangani sendiri. Nggak boleh cuma sekedar nyuruh. Harus ikut bantu. Nah nanti kalau pas si makhluk itu datang, kamu renovasi tapi nyuruh tukang, nggak kamu kerjakan nggak sendiri. Boleh seperti itu. Nggak boleh. Perjanjiannya nanti berarti kamu dianggap melanggar perjanjian. Ya nanti kita ngepel apa paku-paku dikit nggak gitu. Boleh. Nggak boleh juga. Dipel nggak boleh. Sarannya rumahnya harus dalam keadaan bubrah.
Karena direnovasi tadi, nyapu, ngepel nggak boleh. Lah, mohon maaf Ki, kalau renovasi ini ada jangkanya tidak? Jangkanya itu ya kalau kamu masih pengen terus berlanjut, ya terus. Lah kalau seandainya rumah yang kita renovasi itu sudah jadi, bangunan yang bagus. Sudah jadi bagus. Nah, kamu kalau berhenti nggak merenovasi lagi, berarti dianggap kamu menyalahi perjanjian. Harus bangun lagi. Harus dibubrah lagi, direnovasi lagi. Gitu. Makanya nggak berhenti-henti. Memang makhluk halusnya ini bikin konten gitu toh. Bedah rumah itu toh. Nah, kalau pas dia datang, ternyata kamu nggak sedang merenovasi, kamu rumahnya sudah jadi, sudah bagus, nggak sedang renovasi, dan dia nggak berkenan, wah, dia bisa marah, dia bisa membuat keluargamu yang sakit, misal, atau saudaramu sakit, tiba-tiba meninggal, gitu. Ini mohon maaf, tolong diangkatkan, Mas, ada yang telepon ingin konsultasi dengan Ki Jongoyo mungkin ya. Terus ini dampak dari kita merenovasi itu apa, Ki? Selama kamu masih sesuai perjanjian, merenovasi terus, uang kamu akan bertambah terus. Enak kan? Terus tumbal. Tumbal. Nggak pakai tumbal. Itu Lah, tadi terus keuntungan dari makhluk halus itu tadi apa? Itu tadi loh. Ketika kamu menyalahi perjanjian, ketika dia datang dan kamu ternyata nggak sedang renovasi rumah, lah, itu ada dia akan marah dan bisa membuat saudaramu sakit, anakmu sakit, meninggal, dan akan dibawa ke alam sana. Lah, itu namanya kan tumbal berarti. Tapi kan tumbalnya nggak di depan, nggak ada perjanjian. Ada jam khusus nggak? Lah, seandainya kita sebagai pedagang atau sebagai guru, lah seandainya si makhluk halus ini datang, kita pas bertugas tidak merenovasi bagaimana? Lah itu, makanya kamu harus tetap renovasi terus. Ya katanya kalau dagang, ya kita kan berjualan. Berdagang, berjualan. Tapi kan kamu sedang keadaan rumahmu sedang bubrah gitu loh, belum jadi gitu loh. Tapi nggak apa-apa kita tinggal untuk ajar. Nggak apa-apa. Tapi kan masih dalam keadaan rumah itu kondisinya direnovasi. Kita tinggal di sekolahan gitu nggak apa-apa. Sekolahan. Ya maksudnya gini. Pekerjaanmu itu di sekolahan. Bukan. Kamu pekerjaannya Ki Jongoyo, maksudnya mau mendaftarkan Ki Jongoyo untuk ikut kandang bubrah gitu loh. Loh, saya bagus loh. Punya niatan bagus. Aku tuh yang nganterkan kamu. Oh, gitu. Terus cara mengetahui orang itu punya kandang bubrah itu seperti apa? Cara mengetahuinya dari itu tadi, bentuk rumahnya selalu dirubah-rubah, nggak pernah berhenti dia merenovasi. Bahkan dia akan buat rumah baru yang selalu diganti-ganti terus gitu. Terus ini ada yang tanya, Ki, mohon maaf. Ki Jongoyo, saya mau tanya, saya selalu mengikuti Poliklinik walaupun tidak pernah berkomentar. Untuk kali ini saya beranikan untuk berkomentar. Sing diwaca sing diteki. Ini makhluk halus. Oh, iya. Ki Jongoyo, untuk pencari pesugihan kandang bubrah ini diperbolehkan nggak seorang ibu rumah tangga, maksudnya bukan bapak-bapak, bukan laki-laki, wanita boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ya itu harus tadi, pengetahuan ssuami. Syaratnya ya ya nanti tidak sepengetahuan suami pun boleh. Enggak seperti bank harus suaminya tanda tangan. Iya. Tapi itu tadi efeknya juga bisa mengena keluarganya. Ketika kamu harus menyalahi tadi, renovasi kan harus ditangani sendiri kan. Berarti kalau seorang wanita berarti harus ikut nukang juga. Ya kan? Nah, itu ketika tidak ikut nukang berarti nyalahi perjanjian. Ketika nyalahi perjanjian, anakmu atau istrimu dibawa ke sana. Halo, Ki Jongoyo, saya penikmat Poliklinik. Apakah benar korban atau yang ditumbalkan di kandang bubrah ini menjadi bagian dari bangunan rumah kita? Contohnya umpamanya jadi tiangnya atau jadi belandarnya, reng usuk seperti yang saya lihat di gambar-gambar pasar malam waktu saya kecil dulu. Itu. Enggak. Yang jelas katanya kan ada rumah yang bentuknya manusia-manusia itu. Enggak. Itu yang jelas ketika orang tumbal
diambil ya diajak ke alamnya sana. Nggak ada itu jadi bangunan itu cuma ya mitos gitu. Sebenarnya tidak. Itu wong tanpa tumbal kok. Ada batas usia nggak? Ini kelihatannya tertarik banget ini. Ya, ada batas usia nggak untuk mencari pesugihan kandang bubrah? Nggak ada. Yang jelas sudah akil balik. Gitu ya. Iya. No, kalau masih anak-anak belum mudeng. Sudah akil balik. Kalau akil balik kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan berarti sudah menstruasi. Ini pelajaran biologi. Iya. Terus efek yang diterima itu tidak ada. Tidak ada. Tapi itu harus selalu merenovasi rumahnya. Ya. Tidak boleh bersih-bersih rumah. Nyapu, begitu kamu nyapu, itu dianggap kamu nyalahi perjanjian. Sebagai orang awam bisa mengetahui nggak? Kan ada ini kadang yang warga itu selalu bangun-bangun rumah itu apakah mesti kandang bubrah? Ya belum tentu. Kalau orang bangun-bangun rumah kan mesti ada berhentinya. Oh iya. Tetangga saya itu kalau ini soalnya bikin rumah di daerah ini, sana bikin lagi gitu. Ya kalau sudah jadi kan sudah ditinggal. Tapi ini enggak. Kalau yang pesugihan ini enggak dirubah. Ini bangunnya sudah jadi dirusak lagi, dicetel lagi, dibangunkan lagi. Gitu. Terus tidak nyapu, tidak ngepel. Kalau kamu misal kesel, capek merenovasi terus pengen berhenti bisa. Ini beda dengan pesugihan yang lain. Apa itu? Pesugihan yang lain kan sudah terikat terus. Kalau ini kamu pengen berhenti bisa. Tetapi dia berhenti terus tinggal ngomong ke sana, ada perantaranya bahwa kita sudah mengakhiri perjanjian gitu. Ya nanti tapi efeknya sana saudara. Semua harta yang sudah diberikan diminta sama mereka. Bisa berarti kan usahamu kan tadinya maju karena ikut pesugihan jadi bangkrut. Rumahmu kan bagus karena ikut pesugihan itu tiba-tiba hancur kebakaran atau apa seperti itu. Anak istrimu gemuk-gemuk karena ikut pesugihan itu tiba-tiba hilang mati semua, diajak ke sana, diminta semua ke sana. Begitu. Nggak ada tumbalnya. Masih tertarik? Nggak ada tumbal. Masih tertarik? Tanpa tumbal lah, tapi ya itu cuma kalau menyalahi perjanjian. Tapi ya sedikit-sedikit menyalahi perjanjian akan menyalahi perjanjian. Iya. Oke, ada lagi yang disampaikan Ki. Pesan untuk para penggemar Poliklinik. Pesannya adalah berperilakulah seperti kandang bubrah. Lah kok bisa sih? Maksudnya selalu berinovasi, merenovasi sehingga sesuatu itu tidak jemu, tidak membosankan, gitu, ya kan? Itu tuh pesannya. Demikian tadi pesan Ki Jongoyo. Mantuk-mantuk mudeng apa? Ngantuk. Demikian tadi pesan dari Ki Jongoyo. Apabila kita mencari pesugihan, itu pasti ada efeknya. Obat saja ada efeknya, apalagi pesugihan. Demikian Poliklinik kali ini. Terima kasih. Matur nuwun.